So family, how are you? Back with Ananda. Shadow work. What is shadow work? Let's talk about it. Setiap ngelakuin shadow work gede ya, pasti tanamanku pada mati sampai gak ada sisa lagi sekarang tanaman hidup di ruangan. Shadow work adalah salah satu metode untuk meregulasi emosi. Setidaknya itu adalah pemahamanku ya. Shadow bisa diibaratkan sebagai sisi gelap manusia yang memang sudah ada di dalam diri kita dan mengikuti kita. Dan salah satu cara untuk memahami sampai bisa menetralisirnya bisa disebut dengan shadow work. Banyak yang salah kaprah. Melakukan kegiatan positif itu sama dengan melakukan regulasi emosi. Beda sih ya. Kalau kegiatan positif biasanya dia fokusnya pada aktivitas tubuh, ada juga aktivitas mentalnya, cuman bukan itu cara yang bagiku efektif untuk meregulasi, menghealing sebuah emosi, sebuah trauma, sebuah stres. Ini masih pendapatku ya, cara yang paling efektif untuk melakukan regulasi emosi, yaitu harus berhadapan dengan diri sendiri, duduk, berikan waktu. Memang kegiatan positif, kegiatan spiritual akan bantu kita jauh lebih jernih. Oh, ada rasa yang pasti keluar dan pasti lebih jelas kita lihat, dan disitulah kita tangkap rasa tersebut untuk dibawa ke proses shadow work demi meregulasi, menetralisir, memaafkan atau melepaskan hal tersebut. Mungkin cara ini paling efektif untukku karena aku adalah seorang penulis. Aku juga coach yang tentunya membuat note untuk klien-klienku. Seperti menulis buku harian, memang menulis buku harian punya kelemahan. Dia bisa re-traumatizing atau membawa trauma itu berulang kembali ke kepala kita, ke tubuh kita. Nah, kalau regulasi emosi yang dilakukan di shadow workku itu beda caranya. Nanti aku akan berikan bagannya untuk tahu bahwa ini bukan sekedar seperti mengulang lagi trauma, tapi juga untuk bantu menutup dan bahkan bisa menarik versi terbaik kita. Di dalam buku Way of Ray, halaman 251 ada contoh jurnal shadow work. Nah, di sini ternyata aku lupa masukin penjelasan tentang bagian cahayaku ya. Di sini ada shadow. Shadow itu masalah. Masalahnya apa? Apa yang nge-trigger kamu hari itu? Apa kasusnya? Ini seperti bagian nulis buku diarinya. Yang terjadi bla 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 bla. Yang kedua, bagian kedua reaksi atau shadow. Dan imbasnya. Itu adalah responmu saat menghadapi masalah tersebut. Dan juga gimana kamu merasakan secara emosional. Itu ditulis di bagian kedua. Yang ketiga, akar. Sejarah. Pernah merasakan ini kapan? Kapan lagi dan punya imbas yang mirip seperti itu dengan kejadian yang sedang terjadi? Dan kalau kita bicara shadow, ini lebih kepada meregulasi emosi negatif ya. Lebih kepada situ. Emosi negatif itu apa sih? Marah, sedih, galau, kecewa yang datang. Dan membuat diri kita sangat tidak bisa stabil. Itu membuat diri kita tidak harmonis, tidak stabil. Overthinking, susah tidur. Nah, itu adalah ciri-ciri hal yang harus dibawa ke jurnal shadow workmu. Nah, untuk menarik sumber atau akar dari masalah tersebut, dari kapan shadow itu dimulai, ini yang butuh waktu. Karena untuk beberapa orang, tubuh itu punya kekuatan untuk menutup memori yang sangat menyakitkan, atau membuat lupa, membuat sering keskip. Ini yang sering terjadi dan menarik dari kasus klien-klienku. Banyak sekali yang mode pertahanannya sangat kuat, sehingga jika luka itu dibawa dari kecil, pasti tubuh sudah terbiasa untuk menutupi. Jadi jarang setiap sesi
muncul aja memori yang gak terduga. Nah, kalau misalnya susah untuk mengeluarkan memori-memori penting itu sendiri, coba cari healer atau coaching dengan aku. Aku bisa ngeluarin pelan-pelan dengan terapi konsisten lewat konseling atau coaching ya. Ini butuh waktu untuk beberapa kasus. Bahkan aku pribadi ada satu masalah satu shadow yang sudah lama diproses. Dari 2015 baru ketemu sumbernya. Masalah sebenarnya itu di 2020 baru nggak. Dan ada bagian cahayaku. Di sini dimasukkan. Ini yang aku lupa sampaikan. Di bagian ini, selain kita menarik hikmah dari kejadian tersebut, kita juga memasukkan versi ideal kita kalau merespon kejadian tersebut. Nah, di sini yang bantu ngebangun jaringan neuropet baru di otak supaya kita tidak hanya punya pilihan merespon dengan gaya yang kita tidak ideal. Kita juga mulai kasih pilihan, kita bisa kasih respon baru dengan cara ideal. Ya, setidaknya itu adalah angan-angan kita. Tapi dengan kita mengimajinasikan, oke, kalau itu terjadi, sebenarnya apa yang harus kulakukan ya? Kalau aku yang ideal, aku responnya gimana ya? Yang itu dijabarkan di sini. Oke, aku responnya adalah aku tenang, menarik nafas, dan bergerak pergi pelan-pelan. Tidak langsung meledak di tempat. Nah, bayangkan itu, visualisasikan itu di dalam kepala, agar itu jadi pilihan baru untuk menghadapi shadow yang serupa tapi tak sama. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you miss it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. Your fears lead, light is at your feet. Yes, regret is worse than failing. Keep the loved ones close, close enough. Rain and fire, highs and lows, you name it. So, itu adalah caraku melakukan shadow work untuk meregulasi emosiku. Aku nggak bilang itu adalah cara terbaik. Itu adalah cara yang aku lakukan dan berhasil untukku ya. Gimana pun, hidup akan selalu ngebawa yang namanya masalah baru, pelajaran baru demi pertumbuhan kita. Hingga punya satu atau beberapa teknik untuk meregulasi emosi akan jadi satu kunci penting untuk menjaga kesehatan mentalmu. I wanna know, kamu punya teknik apa yang berhasil untuk regulasi emosimu? Komen di bawah ya. This is my way, and hopefully some of you can get benefit from that. I think that's all for this video. We'll see you on another discussion next time. Sending you so much love.
and light my family. Bye.